Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil uji coba kami optimalisasi daya output sistem pembangkit listrik tenaga angin menggunakan permanent magnet synchronous generator berbasis neural network dan fuzzy logic. Nama saya Nur Dwi Atmaja dengan NIM akhir 1073. Nama saya Everan Sobri dengan NIM akhir 1071. Nama saya Anggi Indriani dengan NIM akhir 1040. Sistem pembangkit listrik tenaga angin dibutuhkan sebuah pengontrolan yang baik supaya dapat mengoptimalkan daya output turbin angin. Pengontrol ini dapat dikendalikan menggunakan neural network (NN), yang NN sendiri itu merupakan sebuah pengendali pembelajaran yang mengadopsi dari kemampuan otak manusia di mana mampu memberikan stimulasi rangsangan, melakukan proses dan memberikan output. NN di sini digunakan untuk mengontrol buck boost converter supaya dapat menghasilkan daya yang optimal. Struktur neural network dalam jurnal menggunakan struktur NN dengan 3 hidden layer, di mana input berisikan tegangan dari buck boost converter dengan tegangan referensi 511 volt. Hidden layer yang pertama berisikan 5 neuron, kedua 5 neuron, lalu yang terakhir 10 neuron dengan output nilai dari cycle untuk PWM buck boost converter. Aktivasi yang digunakan adalah ReLU Rectifier Linear Unit untuk hidden layer dan sigmoid untuk output karena duty cycle bernilai antara 0 hingga 1. Proses pelatihan dilakukan secara trial and error dan struktur terbaik yang ditemukan dalam jurnal adalah 5510 neuron dengan error 1,2 kali 10 pangkat minus 7. Berikut cara kerja NN dalam MPPT. Yang pertama itu ada input data. Pada bagian input data, NN menerima data berupa error tegangan yang dihitung dari selisih antara tegangan referensi 511 volt dan tegangan aktual yang dihasilkan oleh rectifier. Kemudian ada proses dalam hidden layer. Proses dalam hidden layer merupakan inti dari operasi NN, di mana input data diproses secara bertahap untuk mengekstrak fitur-fitur penting dan menghasilkan output yang mendekati target. Pada penelitian ini, NN menggunakan 3 hidden layers dengan struktur 5, 5, 10 neuron yang dirancang melalui proses trial and error untuk meminimalkan error. Kemudian di sini cara kerjanya berupa output duty cycle. Output duty cycle adalah hasil akhir dari proses yang dilakukan oleh NN dalam sistem kontrol MPPT untuk mengatur buck boost converter. Kemudian ada evaluasi dan koreksi. Evaluasi dan koreksi merupakan langkah penting dalam sistem kontrol berbasis NN untuk memastikan bahwa output yang dihasilkan mendekati nilai yang diinginkan. Next. Hasil simulasi sendiri menunjukkan tegangan output yang eh, besar hingga mencapai steady state eh, dengan penurunan duty cycle di mana duty cycle turun dari 60 hingga 50. Nah, itu semakin turun duty cycle-nya maka tegangan output converter itu akan naik. Dilanjutkan oleh Farhan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dari neural network sendiri, yaitu neural network atau NN berhasil diterapkan pada sistem MPPT untuk mengontrol buck boost converter sehingga tegangan output dapat dipertahankan pada nilai optimal sebesar 511 volt. Dibandingkan dengan PI controller, NN menunjukkan performa yang lebih unggul dalam hal kecepatan respon
akurasi, dan stabilitas dalam menyesuaikan duty cycle. Hal ini dibuktikan dengan hasil simulasi yang menunjukkan ripple tegangan lebih kecil dan daya output lebih besar saat menggunakan NN. Dengan kemampuan adaptif dan pembelajaran yang baik, NN terbukti efektif dalam pengoptimalan daya output sistem pembangkit listrik tenaga angin, terutama pada kondisi kecepatan angin yang fluktuatif. Masuk. Yang kedua adalah fuzzy. Fuzzy logic adalah metode kontrol cerdas yang mampu menangani ketidakpastian dan non-linearitas tanpa memerlukan model matematis kompleks. Dalam sistem pembangkit listrik tenaga angin berbasis permanen magnet sinkronus generator PMSC, fuzzy logic digunakan untuk mengoptimalkan daya output melalui pengaturan duty cycle converter secara adaptif. Dengan pendekatan berbasis aturan, fuzzy logic mampu menjaga tegangan output di sekitar nilai optimal, mempercepat respon sistem, mengurangi ripple, dan meningkatkan efisiensi konversi energi, terutama pada kondisi kecepatan angin yang fluktuatif. Di sini ada struktur fuzzy logic untuk optimalisasi daya output PLTA PMSG, di mana input variabel berupa perubahan daya output dari range min 50 hingga 50 watt. Lalu ada perubahan tegangan generator dengan range 1 minus 10 hingga 10 volt. Lalu outputnya akan berupa dari cycle PWM untuk konverter di mana range-nya ada di negatif 10% hingga 10%. Di sini hasil simulasi fuzzy di mana didapati dari data-data yang sudah kita ambil dan buat jam dengan pengaturan jam 8 lebih 3 menit hari 1 dengan suhu 31,4 derajat dengan beban industri 87,1%, konsumsi dayanya ada di 0, dari sekian dengan data cycle 80. Jika kita simulasikan, dapat disimulasikan menggunakan MATLAB. Nah, di sini kita dapat mengatur nilai waktu jam dan hari dan suhu dan beban industri. Lalu nilai yang dihasilkan berupa beban konsumsi dan duty cycle-nya. Baik, lanjut ke Anfis. Kesimpulan. Oke, untuk kesimpulan Fazli di sini, yang pertama pengaruh suhu dan beban industri paling kuat, di mana semakin tinggi suhu dan semakin besar bebannya, maka konsumsi listrik dan duty cycle juga akan meningkat. Kemudian di sini hari berpengaruh secara moderat, di mana untuk awal minggu ini cenderung konsumsinya normal, sedangkan untuk tengah minggu seperti hari Rabu, Kamis, Jumat, konsumsi lebih tinggi karena aktivitas industri. Akhir minggu ini konsumsinya lebih rendah. Kemudian yang ketiga, jam penggunaan memperhalus keputusan. Yang keempat, sistem fuzzy mampu mengatasi ketidakpastian data. Yang kelima, data cycle bisa dioptimalkan otomatis. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai ANFIS, di mana ANFIS ini merupakan panjangan dari Adaptive Neurofazi Inference System, adalah sebuah metode gabungan antara jaringan saraf tiruan dan sistem logika fuzzy yang mampu belajar dari data untuk membentuk aturan kontrol yang optimal. Dalam sistem pembangkit listrik tenaga angin berbasis permanen manajemen sinkronus generator atau PMSG, ANFIS ini digunakan untuk mengoptimalkan daya output dengan mengatur duty cycle converter secara adaptif dan otomatis. Next. Yang berikutnya yaitu dari struktur dasar ANFIS dan untuk MPPT tenaga angin, di mana untuk input ANFIS berupa error sama dengan
VOPT sampai vout, delta error dari perubahan error, dan untuk output dari ANSYS sendiri yaitu duty cycle correction atau delta dati, yaitu digunakan untuk mengatur bus converter blok utama dalam ANSYS, yaitu layer 1 untuk mengubah numerik E dan DE menjadi derajat keanggotaan fuzzy. Untuk layer 2 yaitu rel bus mengalihkan derajat keanggotaan, menghasilkan firing strength. Lalu yang ketiga, layer 3 normalization, yaitu untuk menormalkan firing strength. Layer 4 yaitu depreciation, untuk menghitung kontribusi output dan dari tiap aturan. Untuk yang terakhir yaitu layer 5 sebagai output, di mana untuk menjumlahkan semua kontribusi aturan untuk menghasilkan delta jati. Lanjut kepada hasil simulasi dari ANFIS, di mana kita juga menggunakan MATLAB sebagai simulasi untuk ANFIS-nya sendiri, di mana dengan data jam, hari, suhu, dan beban industri kita menghitung konsumsi listrik dengan Sugeno. Di sini dapat terlihat nilai output yang dihasilkan dari ANFIS seperti ini. Nah, di mana ini bisa digerak-gerakkan juga sama kayak fasi tadi untuk menentukan nilai input serta hasil output konsumsi beban yang eh, dihasilkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.